Halo Civil Society. Selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku seperti biasa mau membacakan satu cerita pendek yang berjudul Cara Membasmi Robot yang ditulis oleh Jane Octaviani pada tanggal 13 Desember tahun 2024. Langsung saja kita baca. Cara membasmi robot. Terhitung 1 tahun lebih 10 bulan, lebih 3 minggu, lebih 2 hari, aku telah tinggal satu atap bersama robot yang menjelma suamiku. Dari sofa tempatku duduk sambil menunggu anakku bersiap, aku melihat jam pukul 4 sore lebih 3 menit, lebih 29 detik. Kurasakan pistol yang kusimpan di tas kecilku. Kembali kualihkan netraku pada jam. Detik-detaknya menyadarkanku bahwa dari tadi kakiku gemetar. Mesin tersebut sedang dalam perjalanan pulang. Setelah apa yang kualami selama ini, sekarang aku sangat yakin bahwa objek itu bukanlah pria yang 8 tahun lalu menikahiku secara sederhana di kampung halaman kami. Ia tidak lebih hanya duplikasi citra lelaki yang kucintai. Kumis tipisnya yang kubenci begitu mirip dengan milik suamiku. Tubuhnya sama-sama 174 cm. Terakhir aku mengukur tinggi badan suamiku tepat di angka itu. Namun, jiwa pria yang kucinta tak kutemukan pada tubuh tersebut. Caranya memandangku tak seindah netra suamiku. Yang kulihat dalam matanya hanyalah kekosongan tanpa dasar. Tak ada bintang-bintang yang hadir pada bola berwarna coklat seperti yang dimiliki suamiku. Afeksinya pun begitu berbeda. Pada suatu tengah malam, di mana kami berdua tak bisa tidur, kuajak ia menonton film sedih dari komputer lipat. Dan ia tak menangis sama sekali. Kala ini perspektifku berkata bahwa jasad suamiku telah dibuang oleh mesin jahanam itu ke jurang di bawah rel kereta api. Aku ingat pertama kali robot tersebut datang. Jumat sore itu, aku sedang menunggu suamiku pulang sambil membantu anak perempuanku mengerjakan PR. Saat itulah robot tersebut membukakan pintu. Kukira ia adalah suamiku. Aku tidak kaget sama sekali, karena suamiku tak pernah pulang larut. Dia adalah orang yang selalu menemaniku ketika malam menjelang. Jika ada pertemuan atau perkumpulan, seringnya adalah nongkrong bersama karibnya. Dia selalu pulang terlebih dahulu. Karena aku ingin melihatmu, baru melihat kawanku. Begitulah kira-kira bagaimana suamiku menunjukkan cintanya. Yang mengejutkanku saat itu dan setelah rasioku menelitinya lebih secara matang, membuatku menentukan inilah kali pertama aku kehilangan suamiku. Adalah perkataan robot tersebut ketika ia duduk di sofa. Selamat 30. Sungguh, ketika itu aku begitu bahagia karena suamiku yang selalu sedikit pelupa tiba-tiba ingat hal mungil.
angka itu sebenarnya tak terlalu penting, terutama untuk suamiku. Itu bukan tanggal pernikahan kami, bukan juga tanggal ulang tahunku. 30 hanyalah tanggal pertama kami bertemu ketika masih muda. Aku selalu mengingat itu dan selalu mengucapkannya sebulan sekali. Di hari itu juga, sesuatu yang ganjil lainnya terjadi. Untuk pertama kalinya, suamiku, lebih tepatnya Shudo suamiku, menolak untuk makan malam bersama. Aku sudah kenyang, ujarnya. Yang kala itu tak terasa janggal. Memang suamiku selama ini selalu makan bersama, dan aku tak pernah berani makan lebih dulu sebelum dia makan. Bukankah hal wajar setelah bertahun-tahun usai pernikahan kami, satu malam saja lelaki itu merasa kenyang? Tak pernah kusangka sebelumnya. Kedua hal yang kukira kelaziman belaka malah terjadi kontinu sampai hari ini. Pada mulanya, aku merasa lebih bahagia karena nalarku merasa lelaki yang kucintai sekarang telah memiliki spektrum rasa sayang lebih lebar sehingga hal remeh-temeh pun diingatnya. Jadwal latihan yoga, mengantar les menari anakku, daftar belanjaan bulanan kami, tiba-tiba saja begitu dipahaminya. Bahkan, suamiku yang belum kutahu adalah robot, mengingat keinginanku untuk liburan ke Jerman berdua saja. Di malam yang untuk kesekian kalinya, ia menolak makan. Ia memberikan tiket pesawat, seraya bicara padaku bahwa ada pekerjaan di Jerman, dan kiranya kami bisa ke sana bersama sambil berlibur. Nanti kita titip ke nenek saja, terus kita belikan dia ponsel baru. Dia sudah lama mau itu kan? Jawabnya akan kekhawatiranku tentang anakku yang tak dibawa. Tanpa disangka, beberapa hari setelah itu, anak perempuanku yang cantik, yang awalnya bersikeras ingin ikut, tiba-tiba menurut begitu saja setelah diajak bicara olehnya. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan, dan sekarang baru aku sangat penasaran bagaimana jika saat itu, di kamar merah muda dan penuh boneka milik gadisku, si robot melakukan hal kejam. Tidak akan menunggu ayah dulu, Bun, ujar anakku yang baru saja datang dari kamarnya. Gadis ini sudah menggendong tas. Aku, yang dari tadi sedang menatap jam dari sofa ini, langsung bangkit dan menggandeng tangannya. Ayah masih di jalan, jawabku sambil melangkah ke arah mobil. Bukannya sebentar lagi ayah pulang? Tak kujawab pertanyaannya. Aku sibuk membuka pintu, masuk ke mobil, mengenakan sabuk pengaman, memastikan anak perempuanku pun memakainya dengan benar. Kemudian menancap gas. Anakku tak tahu bahwa kami harus menghindari ayahnya. Setidaknya citra itulah yang diindrainya dari robot tersebut. Lagi pula, logikaku tak menemukan cara bagaimana mengungkapkan pada gadis kecil ini bahwa ayahnya telah diganti mesin dan ibunya sedang mencoba menjauhkan mara bahaya tersebut darinya. Kemudian, ibunya akan membunuh kaleng duplikasi itu. Yang bisa kujelaskan pada anakku hanyalah ada sebuah acara mendadak yang membuat kami akan menginap di rumah neneknya untuk merayakan ulang tahun wanita tua itu yang ke-83. Meski sejatinya tak ada yang berulang tahun hari ini,
dan ada probabilitas bahwa usia ibuku tak benar-benar tepat yang kuucap. Namun, itulah satu-satunya cara yang didapat oleh nalarku agar kami bisa minggat secepat mungkin dan tanpa ada pertanyaan yang sukar untuk kujawab. "Bunda, itu mobil ayah." Anakku menunjuk sebuah mobil berwarna perak yang sedang melaju horizontal di lajur yang berseberangan dengan kami. Aku mengamati mobil itu. Benar, itu mobilnya. "Bukan, itu bukan ayah." Secara refleks, salah satu tanganku langsung masuk pada tas, mencari pistol. Ku teliti lekat-lekat dari pantulan spion, berharap cahaya dari mobil tadi tak berputar arah. Tapi mobilnya sama. Sinar dari sana terus melaju menjauh sampai menjadi titik. Aku menghela nafas panjang, ku lepaskan pistol pada tas. "Iya, tapi itu bukan ayah, Nak." Keyakinan bahwa suamiku telah diganti mesin pertama kali kurasakan ketika kami berada di sebuah hotel Dortmund. Kala itu, batinku terasa pelik. Kutatap lelaki yang baru saja bercinta denganku dan kurasakan bahwa ia adalah robot. Bukan karena staminanya yang luar biasa ketika diranjang. Stamina itu memang mirip suamiku. Gaya bermain dan keliarannya juga sering kudapat dari suamiku. Masalahnya adalah ada sensasi yang kurang, seolah ada kerenggangan antara kami. Dalam perjalanan persetubuhan kami, aku baru merasakan ada jurang yang memisahkan. Seperti jembatan transenden antara jiwa dan badan, kami tak lagi ada. Seolah seks hanyalah ihwal biologi saja, tanpa ada yang sakral di dalamnya. Seolah itu adalah olahraga mutlak, bukan lagi olah rasa. Ku ingat-ingat sekali lagi sampai rasioku benar-benar yakin bahwa sejak Jumat sore itu, kami memang belum pernah bercinta. Selalu saja ia beralasan. Ada pekerjaan pagi, kelelahan, ada pertandingan sepak bola, nongkrong bersama karib, dan lain-lainnya, serta lainnya lagi. Jikapun ia mengajakku, aku pasti selalu sedang menstruasi. Ini ganjil, karena permintaannya selalu tepat ketika aku datang bulan. Asumsiku ia memang sengaja mengajakku karena tahu aku akan datang bulan, seolah-olah ingin menghindariku tapi tak terlalu kentara. Rekognisiku saat itu juga menemukan hal lain. Tak sekalipun di Jerman ini, ia mengajakku makan. Bahkan tak sekalipun ia terlihat makan. Aku ingat dengan sangat kristal, sejak Jumat sore itu, ia memang tak pernah terlihat makan. Ia tak lagi ikut sarapan bersama. Alasannya pasti kesiangan, juga tak pernah makan malam, yang alasannya pasti kenyang. Aku pernah memarahinya karena hal itu, tapi ia terus melakukannya lagi, dan lagi. Aku yang tak mau koneksi pernikahan kami rusak hanya karena perihal makan memilih untuk mengalah. Hal lain yang mengantam tempurungku saat itu adalah tentang ingatannya terhadap perkara-perkara kecil. Ihwal yang awalnya membuatku bahagia tersebut, jadi tiba-tiba kurasakan sebaliknya. Lihatlah kepresisian kehidupan setelah Jumat sore itu. Memori yang kuat, tak perlu makan, serta menghindari perihal biologis. Dan jika ia melakukan pun, itu tanpa adanya perasaan. Pertaut-tautan itulah yang sekiranya meyakinkanku bahwa lelaki yang saat itu
masih terbaring tanpa mengorok adalah robot. Aku bangun dari ranjang kami, kulangkahkan kakiku ke arah jendela. Kemudian kuteliti semua yang ada. Udara Dortmund, awan-awan malam, dan bayanganku sendiri. Pada pantulan citra itulah kutatap seorang perempuan yang begitu kukenal, tapi begitu asing. Dalam mata hitam itu terdapat sebuah keheningan panjang. Perempuan dalam pantulan itu mengeluarkan air mata, yang kuterjemahkan sebagai sebuah permintaan untuk dibebaskan. Ketika ku sadari bahwa wajahku sudah cukup basah oleh air, segera ku panglingkan. Ku tatap kembali lelaki yang ketika itu sudah sangat kuyakini adalah mesin, dan tiba-tiba saja darahku terasa panas. Aku benar-benar ingin membasmi robot tersebut. Sekarang, pada titik inilah, aku berdiri di depan rumahku sendiri. Tanganku sudah menggenggam pistol, yang satunya lagi memegang tuas pintu. Jantungku masih berdebar kontinu sejak aku meninggalkan rumah ibuku. Kenapa dititipkan? Tanya wanita tua itu saat anak perempuanku sudah masuk dan bercengkrama dengan bibinya. Kujelaskan pada ibuku bahwa aku harus menyelesaikan beberapa masalah rumah tangga yang sudah merongsok. Kubuka pintu, kulihat robot tersebut duduk di sofa. Ia menatapku dengan raut wajah yang memerah. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Aku dari tadi di sini dan mencari-cari kalian." Aku berjalan maju, memutarinya, menerka-nerka di antara sekujur tubuh yang besi. Di manakah yang paling tepat untuk kutembak? "Aku dari tadi menelponmu. Apakah di bagian dada? Atau perut? Mungkin penis? Jawab." Ia menatap mataku dengan ganas. Kutodongkan pistol ini ke pelipisnya. Tubuhnya tiba-tiba merosot seolah besi yang tadi kokoh telah meleleh. Matanya yang nyalang menjadi begitu gemetar. "Sayang, kamu kenapa?" katanya sambil mengangkat kedua tangannya perlahan ke udara. Kuputari tubuhnya lagi. "Kau bukan suamiku," ujarku datar. Ia berkata dengan terbata-bata, Apa? Apa yang kamu maksud?" "Kapan terakhir kau masuk angin?" "Pertanyaan macam apa itu?" Kukokang pemantik pistolku. "Oke, aku tak tahu jawaban pertanyaan itu. Jangan tembak." Sekarang aku sudah berada tepat di depannya. "Kenapa kau tidak pernah makan malam lagi?" Ia tak menjawab, matanya tertutup. "Kenapa kau mengingat hal-hal kecil?" Ia menelan ludah. "Apa yang kau sembunyikan?" teriakku. "Aku selingkuh," jawabnya dengan cepat sambil membuka mata. "Aku tak bisa ikut makan malam karena aku takut kamu mencium parfum perempuan lain di tubuhku. Aku selalu langsung mandi dan tidur agar tak bicara denganmu. Aku tak sarapan karena dia selalu membekaliku makan siang. Aku ingat hal-hal kecil agar kamu tidak curiga." Ia terdiam, napasnya memburu. Aku masih menodongkan pistol pada pelipisnya. "Lanjutkan," ujarku datar. "Aku tidak sendirian ke Jerman. Dia ikut.
Kami berdua. Ku ajak kamu karena tak mau kamu curiga. Aku memang ingat kamu begitu ingin ke Jerman. Ku ajak kamu karena aku juga ingin kamu bahagia, agar kamu tak berpikir macam-macam. Aku bohong ketika aku bilang ada pekerjaan di Jerman. Aku bersamanya, pagi sampai sore aku dengannya. Tanganku bergetar. Sejak kapan? Ia menunduk. Maaf. Sejak kapan? Kutodongkan pistol ini semakin dekat. 1,5 tahun lalu, jawabnya pelan. Kau salah. Ia kembali menegakkan kepalanya. Dari matanya, kulihat ia begitu kebingungan dengan perkataanku. Sejak 1 tahun lebih 10 bulan, lebih 3 minggu, lebih 2 hari. Kutarik pelatuk pistol tersebut, suamiku yang sekarang sudah kutahu ternyata bukanlah robot, menutup mata. Tak ada peluru yang menerpa kepalanya. Pistol ini kosong. Selesai. Menurutku ini adalah cerita yang sangat-sangat ciamik, cukup plot twist, dan cukup mendebarkan bagaimana sebuah reflektif peristiwa-peristiwa disajikan dalam bentuk-bentuk yang sangat-sangat elegan. Dan inilah karya dari Jane Octaviani yang lahir di Ciwidey, aktif di Kawah Sastra Ciwidey. Terima kasih telah menonton Baca Lantang Radio. Apabila kalian ada saran untuk aku, kalian bisa tulis di komentar. Terima kasih.